Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini kita akan mendengar kisah seorang driver ojol bernama Harry yang menerima satu order terakhir tanpa sadar menghantarkannya ke sebuah kota yang bahkan tidak ada di peta. Sebuah kota yang konon hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Kota yang dikenal dengan nama Saranjana. Matikan lampu jika berani, gunakan headset kalian, dan jangan lupa kalau nanti ada suara memanggil dari belakang, jangan pernah menoleh. Pagi itu terasa lebih panas dari biasanya. Harry duduk di atas motornya sejak pukul 7. Helm masih terpasang, jaket ojek online mulai terasa gerah. Ia menatap layar ponselnya yang tak kunjung berbunyi. Tidak ada notifikasi, tidak ada order. Perutnya mulai melilit. Dompetnya hanya berisi cukup uang untuk 1 bungkus nasi. Kalau sampai siang gak dapet juga, gumamnya pelan. Ia menghela napas panjang. Jalanan di sekitarnya sepi. Ini bukan daerah ramai, tapi biasanya tetap ada saja 1-2 penumpang. Hari ini berbeda. Seolah-olah kota ini melupakannya. Harry menunduk. Hampir saja ia menyalakan motornya untuk pulang. "Bang, ngojek." Suara itu membuatnya langsung menoleh. Seorang pria paruh baya berdiri di belakangnya. Penampilannya sangat rapi. Kemeja putih bersih tanpa kusut, sepatu mengkilap, rambut tersisir sempurna. Terlalu rapi untuk ukuran daerah seperti ini. "Iya pak, mau kemana?" tanya Harry cepat, seperti takut kesempatan itu hilang. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke satu arah. Harry mengikuti arah itu. Di kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuatnya menggerutkan kening. Sebuah kota. Gedung-gedung tinggi menjulang. Kilau kaca memantulkan cahaya matahari. Mobil-mobil terlihat kecil dari kejauhan, bergerak seperti titik-titik. Harry terdiam. "Sejak kapan ada kota di sana?" gumamnya. Setahunya, arah itu hanya berisi perbukitan dan hutan kecil. "Naik pak, saya antar," katanya akhirnya, meski hatinya mulai tidak tenang. Pria itu naik perlahan ke jok belakang. "Berapa ongkosnya?" tanyanya datar. Harry tersenyum tipis. "Gratis saja pak, yang penting bapak sampai rumah dengan selamat. Pasti keluarga bapak sudah nunggu." Pria itu diam. Beberapa detik. Suara itu terdengar aneh. Bukan seperti orang yang sedang berpikir, lebih seperti menilai. Tanpa banyak bicara lagi, Harry menyalakan motornya dan mulai melaju ke arah kota yang seharusnya tidak ada. Semakin jauh Harry melaju, semakin sunyi jalan yang ia lewati. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada orang. Bahkan suara burung pun tidak terdengar. Hanya suara mesin motor dan napasnya sendiri. Aneh, gumamnya. Biasanya jalan ini masih dilewati petani atau warga desa. Sekarang, kosong. Harry melirik spion. Pria itu duduk diam, terlalu diam. Tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah bukan manusia. "Pak, jauh ya?" tanya Harry mencoba mencairkan suasana. "Sebentar lagi," jawab pria itu singkat. Suaranya datar, tanpa emosi. Tiba-tiba, kabut mulai turun. Pelan, tipis, lalu semakin tebal.
jalan di depan mulai tidak jelas. Loh, ini kok jadi berkabut? Harry memperlambat motor. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tapi pria di belakangnya tetap diam. Aneh, sangat aneh. Beberapa menit kemudian, kabut itu perlahan menipis. Dan saat itulah Harry membeku. Di hadapannya terbentang sebuah kota. Bukan sekedar kota kecil. Ini kota besar. Gedung pencakar langit menjulang tinggi. Lampu-lampu kota menyala meski masih siang. Mobil mewah lalu lalang. Orang-orang berjalan dengan pakaian elegan. Harry menelan ludah. Ini bukan daerah sini. Ia yakin, 100% yakin, tempat ini tidak ada di peta. Harry memasuki kota itu perlahan. Matanya tak berhenti bergerak. Semuanya terlihat sempurna. Terlalu sempurna. Jalanan bersih tanpa debu, mobil-mobil tanpa suara mesin. Orang-orang berjalan, tapi langkah mereka terdengar hampa. Tidak ada suara kehidupan, tidak ada suara tawa, tidak ada percakapan. Seolah-olah semua orang di kota itu hanya bayangan. "Pak, ini kota apa?" tanya Harry dengan suara pelan. Pria itu menjawab tanpa ragu. "Saranjana." Harry terdiam. Nama itu terasa asing. Tapi entah kenapa juga terasa dikenal. "Belum pernah dengar ya?" lanjut pria itu. Harry menggeleng. Memang tidak semua orang bisa melihatnya. Harry langsung merinding. "Pak, maksudnya apa?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke sebuah gedung tinggi. "Berhenti di sana." Harry menelan ludah. Tangannya mulai dingin. Tapi ia tetap menuruti. Saat motor berhenti, Harry baru sadar sesuatu. Tidak ada bayangan. Gedung-gedung itu tidak punya bayangan. Orang-orang di sekitar tidak punya bayangan. Dan perlahan, ia melirik ke spion. Pria di belakangnya juga tidak punya bayangan. Harry membeku. Nafasnya tercekat. "Pak, sudah sampai," katanya dengan suara gemetar. Pria itu turun perlahan, lalu berdiri di samping motor. Ia menatap Harry. Untuk pertama kalinya, senyum muncul di wajahnya. Tapi itu bukan senyum hangat. Itu senyum dingin. "Kamu orang yang baik," katanya. Harry tidak menjawab. Ia tidak berani. Jarang ada yang mau mengantar sampai ke sini. Harry menelan ludah. "Pak, ini sebenarnya tempat apa?" Pria itu mendekat. Terlalu dekat. Harry bisa merasakan udara di sekitarnya berubah dingin. Ini kota yang tidak seharusnya kamu lihat. Jantung Harry berdegup kencang. "Lalu saya harus bagaimana?" Pria itu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah amplop. Ia menyerahkannya ke Harry. "Ini untukmu." Harry ragu, tapi tetap mengambilnya. "Sekarang pulanglah." Lewat jalan yang sama, pria itu menggeleng. "Kalau kamu ingin tetap hidup, jangan menoleh ke belakang." Harry langsung menegang. "Apapun yang kamu dengar, jangan menoleh." Harry mengangguk cepat. Tanpa menunggu lagi, ia langsung menyalakan motor dan pergi. Harry melaju secepat mungkin. Jantungnya seperti mau meledak. Jalanan kembali berkabut. Dan suara mulai terdengar. Pelan, lalu semakin jelas. "Harry!" Ia membeku. Itu suara ibunya. "Harry, tolong!" Tangannya gemetar. Ia ingin menoleh. Tapi ia ingat pesan pria itu. "Jangan!" Suara lain muncul. Nangisan, jeritan, suara anak kecil. Suara orang minta tolong. Semakin banyak, semakin dekat. Seolah-olah
Mereka semua berada tepat di belakangnya. "Harry, berhenti!" Motor mulai bergetar, seperti ada yang mencoba menariknya. Harry memejamkan mata sejenak. "Jangan lihat." Ia terus mengulang dalam hati. Dan akhirnya, kabut itu hilang. Ia kembali ke jalan awal. Sepi, normal, seperti tidak terjadi apa-apa. Harry berhenti, nafasnya tersengal. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Kosong, hanya jalan biasa. Tangannya gemetar saat membuka amplop. Di dalamnya, uang. Banyak sekali. Lebih dari cukup untuk hidup berbulan-bulan. Tapi, ada satu hal lagi. Selembar kertas kecil. Tulisan tangan. "Kalau kamu kembali ke sana, kamu tidak akan pulang lagi." Harry langsung menutup amplop itu. Sejak hari itu, ia tidak pernah mengambil order ke arah itu lagi. Dan setiap kali melewati jalan tersebut, ia selalu merasa ada kota yang sedang memperhatikannya. Menunggu, ia kembali. Harry tidak pernah kembali ke jalan itu. Ia benar-benar menghindarinya. Setiap kali aplikasi ojol menunjukkan rute mendekati arah sana, langsung ia tolak. Hari-harinya perlahan membaik. Order mulai ramai. Uangnya cukup. Seolah-olah kejadian itu hanya mimpi buruk. Namun, satu hal yang tidak pernah ia ceritakan ke siapapun. Setiap malam, tepat pukul 2:13 malam, ponselnya selalu berbunyi. Notifikasi order masuk. Tanpa nama, tanpa foto, tanpa nomor. Hanya satu tulisan. "Antar ke Saranjana." Harry selalu menolak. Tangannya gemetar setiap kali melihat itu. Sampai suatu malam, notifikasi itu tidak bisa dihapus, tidak bisa ditolak, tidak bisa ditutup. Layar ponselnya membeku. Hanya ada satu pilihan. Terima order. "Ini apa lagi sih?" gumamnya panik. Ia mencoba mematikan ponsel. Tidak bisa. Mencabut baterai. Tidak bisa. Layar tetap menyala. Dan perlahan, GPS di ponselnya mulai bergerak sendiri. Menunjukkan posisi. Bukan ke arah penumpang, tapi ke arah dirinya sendiri. Harry terdiam. Dingin menjelar di seluruh tubuhnya. Dan saat itulah, ponselnya bergetar lagi. Notifikasi baru muncul. "Penumpang sudah di belakang Anda." Harry membeku. Pelan, sangat pelan. Ia menoleh ke spion. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela nafas panjang. Mungkin error. Namun, motor di bawahnya tiba-tiba turun sedikit. Seperti ada beban. Jok belakang terasa terisi. Harry langsung kaku. Keringat dingin mengalir. Dan tanpa ia sadari, tangannya bergerak sendiri. Menekan tombol terima order. Aplikasi langsung berubah. Rute muncul. Tujuan, kota Saranjana. Dan motor itu pelan-pelan melaju sendiri. Tanpa gas, tanpa kendali. Harry mencoba melawan. Rem tidak berfungsi. Setir tidak bisa dibelokkan. Ia seperti bukan lagi pengendara. Ia hanya penumpang. Suara nafas terdengar di belakangnya. Dekat sekali, tepat di telinganya. "Sekarang, giliran kamu mengantar." Harry memejamkan mata. Air matanya jatuh. "Pak, tolong saya nggak mau ke sana lagi." Suara itu tertawa pelan, datar, dingin. Semua yang sudah melihat pasti kembali. Motor semakin cepat. Kabut mulai muncul lagi. Dan sebelum semuanya tertutup putih, ponsel Harry menampilkan satu notifikasi terakhir. Status, driver
telah masuk ke Saranjana. Keesokan harinya, akun ojol Heri masih aktif, tapi statusnya berubah. Bukan lagi driver online, melainkan sedang mengantar. Dan sejak saat itu, beberapa pengguna ojol di daerah itu mulai bercerita kalau mereka pernah mendapatkan driver tanpa wajah di foto profil, tanpa suara saat menjemput, namun selalu datang tepat waktu. Dan setiap perjalanan terasa terlalu cepat. Saat mereka turun, driver itu selalu berkata pelan, "Terima kasih sudah ikut perjalanan." Dan jika penumpang itu melihat kesepian, mereka akan sadar yang mengendarai motor itu bukan lagi manusia. Menurut cerita warga sekitar, beberapa tahun lalu, seorang driver ojol bernama Heri ditemukan meninggal di pinggir jalan yang mengarah ke hutan. Tidak ada luka berat, tidak ada tanda kecelakaan. Namun, wajahnya terlihat seperti orang yang sangat ketakutan. Dan yang paling aneh, akun ojolnya masih aktif, masih menerima order. Dan kadang, dia yang menjemput. Itulah kisah tentang driver ojol yang dipercaya masuk ke kota Saranjana dan tidak pernah benar-benar kembali. Percaya atau tidak, banyak orang mengatakan bahwa kota itu memang ada. Tersembunyi, menunggu, dan hanya memperlihatkan dirinya kepada orang-orang tertentu. Kalau kalian berada di posisi Heri, apakah kalian akan menerima order itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Dan ingat, tidak semua penumpang adalah manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.